Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yudi Andriana. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu bagian pembahasan kuliah online terkait dengan statistika non-parametrik, eh, tentang regresi non-parametrik. Dalam hal ini kita akan menerangkan tentang salah satu teknik yaitu B-splines regression. Namun karena durasi yang cukup panjang, maka kita akan mempartisi ke dalam beberapa section dari pembahasan B-splines regression ini. Baik, selamat menikmati, semoga bermanfaat. Nah, kemarin saya ulangi lagi ya, bahwa sebelumnya pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan kernel dalam konteks regresi. Kalau pendekatannya kernel, maka kita punya pilihan kernel mana saja. Sebenarnya dalam jurnal-jurnal itu orang tidak membandingkan kernel ya, jurnal-jurnal yang sudah advance, yang bukan bukan maksudnya pertama kali bekerja dengan regresi non parametrik, kemudian kernel bekerja dengan kernel, maka yang dibahas itu bukan kernel mana yang optimal. Ini hanya review dulu bahwa yang dibahas itu adalah fixkan kernelnya mau yang mana, tetapi yang kita bahas adalah bagaimana bandwidth yang optimal untuk setiap kernel. Di mana penentuan bandwidth yang optimal ini banyak cara. Di antaranya dengan katakanlah AIC, SIC, GCV, dan seterusnya lah ya. Banyak sekali goodness of fit untuk melihat bandwidth yang optimal gitu. Jadi kernelnya apapun tetap saja bicara tentang bandwidth yang optimal. Regresi kernel kita kemarin bahas tentang Nadaraya Watson dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua kita masuk ke bahasan tentang splines. Kita bicara tentang smoothing spline kemarin. Nah, kemudian smoothing spline kan kemarin yang kita bahas itu baru satu variat. Nah, sekarang bagaimana kalau banyak? Maka sebenarnya banyak sekali pilihan dari spline ini, dari smoothing spline ini, dari spline ini, seperti yang saya bilang tadi bahwa spline ini kan piecewise polynomial. Jadi polinomial yang dibagi-bagi ke dalam beberapa pieces gitu. Nah, kalau dalam konteks bandwidth, dalam konteks kernel yang kita optimalkan adalah bandwidth, tetapi dalam konteks spline yang kita optimalkan adalah node. Prinsipnya sama seperti bandwidth. Jadi mempartisi gitu ya data yang kita miliki gitu. Mempartisi, maka yang dipermasalahkan dalam spline ini adalah bagaimana optimal node-nya gitu. Jadi ada bandwidth, ada node. Bandwidth dalam istilah kernel, node dalam istilah spline gitu. Nah, kemudian kemarin setelah smoothing spline kita masuk ke bahasan tentang B-spline. Tentu saja banyak sekali ya spline ini. Ya, bisa kan seperti yang saya bilang tadi, saya ulangi lagi bahwa bisa saja kita bicara dengan menggunakan kuadratik, kubik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian De Boer memperkenalkan 2001, bukan memperkenalkan, ini buku sebenarnya. Ya. Dia bicara tentang B-splines di buku tersebut. Jadi ada support lokal untuk derajat polinomial tertentu. Jadi dengan B-splines ini lebih fleksibel. Kenapa? Karena secara umum disebut B-splines, tapi degree dari splines yang jadi B-splines ini bisa 2, 3, dan seterusnya. 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Ya, walaupun pada umumnya degree 2 atau 3 gitu. Jadi dia memberikan hasil yang lebih fleksibel. Nah, bagaimana sih formulasi dari splines ini, dari B-splines ini, ya, basis splines ini? Jadi formulasi ini ditentukan secara rekursif seperti ini. B-splines ke J dengan derajat nu, ini nu ya, berdasarkan node sequence T, jadi node-nya T0 sampai TU gitu. Untuk J bergerak 1 sampai dengan V plus U, jadi J pergerakan spline-nya itu bergantung pada degree dari spline, nu ini, dan bergantung pada banyaknya node, U, gitu. Yang dinotasikan dengan rekursif seperti ini. Jadi formulasinya rekursif. Apa yang maksud rekursif ini? Jadi kalau kita lihat ke formulasi ini, katakanlah bayangannya, kan regresi itu Y dengan X, kan begitu ya. Y dengan X. Nah, kita sedang membahas tentang B-splines dari X-nya dulu. Jadi tidak ada Y di sini. Ya. Basis dari X-nya dulu, basis dari covariat. BX dengan degree nu, ini bergantung pada degree nu minus 1. Ini rekursif gitu ya. Jadi di dalam B ini terdapat B lagi. Di mana B nu min 1, kalau saya masukkan ke formulasi yang kanan ini, dia bergantung pada B nu min 2. Dan seterusnya sampai ketemu B0. Paham ya?
dan seterusnya sampai ketemu B0. Gimana B0-nya? B0-nya baru kita selesai di sini, stop. B0 itu adalah seperti ini formulasinya. Oke. Contoh begini. Kalau Anda bekerja dengan degree spline-nya no-nya adalah 3, maka dalam B3 akan masuk rumus B2 di sini. Oke. Bagaimana mencari B2-nya? Mencari B2-nya masuk ke sini, B2 akan masuk rumus B1. Bagaimana B1-nya? B1 masuk ke sini akan muncul rumus B0, di mana B0 itu adalah ini, 10. Itu masalah B-nya. Yang kedua apa itu X dan T? X itu adalah nilai-nilai X-nya. Sedangkan T adalah terkait dengan node-node-nya. Gitu. Oke, T adalah node-nya. Maka nanti akan dibicarakan tentang optimal node. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu atau kita lanjutkan? Lanjut ya. Oke, sekali lagi. Dalam B-spline kita bisa bekerja lebih fleksibel, ya, karena dia degree-nya bisa Anda taruh degree berapapun nanti. Dalam pekerjaannya tentu saja dipilih 1 degree gitu kan ya. Walaupun boleh aja Anda untuk X1 degree-nya 2, untuk X2 degree-nya 3, tapi ya tidak penting membahas degree-nya, yang penting itu membahas tentang node optimalnya sebenarnya. Oke. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, B-spline dinormalize menjadi agar dia jumlahnya menjadi sama dengan 1. Ya. Jumlahnya sama dengan 1. Oke. Jadi dia ke kolom ya, ke kolom ke samping dinormalize, kan kita bisa membuat jumlah sama dengan 1 kan? Ya. Dinormalize agar jumlahnya sama dengan 1. Jadi quantity yang muncul di sini ketika dijumlahkan ke samping kolom, oke, kolom, maka dia tidak akan tidak akan sama dengan 1, tapi bisa ada cara untuk normalize gitu ya, normalize agar jumlahnya dia tetap sama dengan 1 gitu. Oke. J-nya sampai dengan, jadi banyaknya kolom pada B itu, ada sebanyak V plus U. V plus U itu banyaknya kolom. Oke. Banyaknya baris pada B itu, jadi B itu berupa matrik nanti, banyaknya baris pada B itu bergantung length dari X. Ya, jadi kalau length dari X-nya itu adalah N, maka B ini akan merupakan matrik N dikali Nu plus U. Gitu. Ya. Paham ya? Oke. Oke, jadi dia akan berupa matrik N kali Nu plus 1 kalau length dari X-nya adalah N. Oke. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana sih bentuk basis ini? Ya, bentuk basis ini kurang lebih seperti ini. Kalau ini bukan ngopi dari mana-mana, ini saya bikin sendiri berupa ini. Kalau dia bicara tentang linear degree 1, ya, kalau saya memilih si basisnya itu degree 1, maka kita akan punya garis seperti ini. Ya, punya kurva seperti ini. Oke, untuk node misalnya ada 6 nih, ada 6 node misal apa berapa? 6 ya, 6 node. Maka saya akan punya bentuk seperti ini kurvanya. Ya, dia menyentuh langsung ke node-node-nya seperti ini. Oke. Ini 1. Nanti kan ada beberapa basis nih. Ya. Dan seterusnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Gitu, akan muncul bentuk seperti ini. Ya. Dan seterusnya sampai dengan yang ke 0 akan muncul ke sini gitu. Dari 0 di sini ke sini gitu kan ya. Kemudian yang 4 dari sini ke sini gitu. Oke. Kalau kuadratik bagaimana? Ini degree 2 kuadratik, maka akan dimiliki bentuk basis, ini kan basis, kurva basis B-splines. Ya. Akan punya bentuk seperti ini. Kalau ini melewati di tengah-tengahnya 1, di sini tengah-tengahnya ada 2 gitu. Ya. Interior node-nya ada 2 gitu. Disambungkan seperti ini. Oke. Bentar, baterainya habis. Nah, bagaimana sifat-sifatnya, walaupun tidak begitu penting untuk mengetahui sifat-sifat lah untuk saat ini, tapi kita lihat sepintas aja dulu. Ya. Terdapat
nu plus 1 potongan polinomial derajat nu. Oke. Nu plus 1 potongan derajat nu. Contoh, kalau saya menggunakan degree-nya adalah linear, maka dia akan dapat 2 potongan. Gitu kan, seperti yang tadi. Nah, kalau linear, maka dia terdapat 2. 1, 2. Ya, dalam satu basis. Oke. Kalau 2, maka dia akan ada 3 potongan. 1, 2, 3. Gitu. Ya. Akan ada 3 potongan. 1, 2, 3. Gitu. Kursor saya kelihatan nggak? Kursor saya? Bisa jawab salah satu? Kelihatan ya kursornya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, kita lanjutkan. Oke, polimer tersebut mengandung bergabung pada nu interior nodes. Kalau bicara degree 1, maka ada 1 interior node. Kalau degree 2 akan ada 2 interior node. Saya balik lagi. Oke. 1 maka ada 1 interior node. Kalau 2 degree 2 ada 2 interior node. Gitu. Itu maksudnya. Oke. Kita lanjutkan. Pada titik gabungannya turun sampai dengan order bersifat continue. Oke, ini mungkin agak sulit dibayangkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini dikaitkan dengan, jadi begini, kurva spline itu nanti akan saya gambarkan lah untuk menerangkan bagian yang ini ya. Kalau 2 berarti order sampai dengan order 1 dia masih continue supaya dia tetap nyambung. Misalnya begini, ini harus bolak-balik ya. Kalau 2, dia order 1 ini kalau saya turunkan dia harus continue, kalau continue maka titik ini akan nyambung nih, gitu. Ya, dia akan nyambung. Kalau enggak dia tidak akan nyambung. Ya. Kalau 3 order 2 harus continue supaya dia nyambung kurvanya gitu. Oke. Oke, dia bernilai positif pada rentang nu plus 1. Oke. Kalau dia misalnya 1, maka rentang 2 node dia nilainya positif. Oke. Rentang 2 node dia positif. Lainnya jadi begini kan dia, kalau Anda lihat kamera saya, kan begini. Nah, sisanya dia bernilai 0 gitu. Sisanya. Itu untuk satu basis maksudnya, ya. Tapi kan nanti akan digabungkan dengan basis-basis yang lain. Gitu. Oke lah, ini sifat-sifat saya kira tidak begitu menarik gitu ya. Yang penting nanti bekerjanya bagaimana menggunakan regresi. Overlap pada 2 potongan polinomial. 2 nu. Kalau saya bicara degree-nya 1, maka akan ada overlap pada 2. 2 kali 1 kan? Pada 2. Apa yang disebut overlap pada 2? Kita lihat ke belakang. Ini aja nih. Overlap pada 2 itu artinya begini. Kalau dia degree-nya 1, degree spline-nya 1, maka overlap pada 2 nih, 1 dan 2. Ini yang titik-titik dan ini yang dash line. Dot line sama dash line. Ya, ini kan solid line. Oke. Jadi kalau degree-nya 1 maka dia akan ada 2 potongan gitu. 2 kali nu. Oke. Kalau 2 bagaimana? Maka kalau 2 kan 2 kali 2 akan ada 4. Kenapa ada 4? Ini yang tampil baru 2. Lihat nih, sebenarnya begini. Yang terlihat di sini dash line itu ada 1, dot line ada 2, ada 1 lagi berarti 2. Nah, di sini sebenarnya ada lagi nih, di ujung ini, titik ini. Ada ke sini lagi, ya kan? Ini juga ada ke sini lagi, kakinya. Gitu. Oke, dari titik ini. Maka ada 4, 2 kali 2. Gitu. Ya. Akan ada 4, 2 kali 2. Oke lah, langsung saja. Contoh saya punya fungsi regresi seperti ini. Ya, y sama dengan fx plus epsilon i. Di mana fx diasumsikan sebagai kalau dalam kalimatnya begini, fx is assumed to be an unknown smooth function. Sebuah fungsi halus yang tidak kita ketahui bentuknya. Jadi fungsi dalam konteks smoothing spline, konteks spline itu fungsi yang halus kita asumsikan halus. Maka bicara tentang spline itu bicara tentang smoothing parameter kadang-kadang. Kemudian node juga bicara tentang kehalusan kurvanya. Node nanti juga akan mengontrol tingkat wiggliness, ya. Tingkat wiggliness dari kurvanya. Wiggliness itu apakah kurvanya tend to overfit to the data, gitu. Apakah terlalu overfit, dia sangat wiggly itu apa ya? Bukan kasar lah. Dia benar-benar mengikuti pola data yang ada. Ya kasar lah, semacam rough gitu ya, kasar ya. Wiggly, atau kurvanya over smooth.
gitu. Oversmooth itu terlalu halus gitu. Oke. Underfit gitu ya. Oversmooth atau istilah lain underfit to the data gitu, bahwa kurvanya terlalu halus. Nah, Node ini mengukur mengontrol juga kehalusan data. Kehalusan kurva. Kalau kita pakai penalti, maka kehalusan kurva itu dikontrol oleh dua hal. Pertama, node-nya bisa Anda fixkan. Kemudian penaltinya, tuning parameternya atau smoothing parameternya yang Anda optimalkan. Nah, lambda itulah yang akan disebut sebagai smoothing parameter yang akan mengontrol trade-off antara fidelity dengan penalti dari objective function gitu. Ya, nanti akan kita bahas, akan masuk ke sana juga. Oke, dalam regresi mean kita mengasumsikan distribusi independen identik, rational finite variance gitu ya. Ini saya tidak sedang berbicara tentang distribusi normal atau enggak. Secara umum kita mengasumsikan IID saja, apapun itu, ya. Secara umum seperti ini. Oke. Apapun, kita tidak bicara dulu densitas gitu di sini ya. Hanya pokoknya dia yang jelas IID. Perlunya densitas nanti terkait dengan katakanlah proses inferensial, ya. Ketika akan melakukan proses uji hipotesis atau penaksiran interval, maka Anda butuh informasi tentang asumsi distribusi dari epsilon. Atau sebenarnya tidak perlu itu pun, dalam beberapa jurnal ketika bicara dalam konteks pemodelan, walaupun epsilonnya misal tanpa ada asumsi normalitas, tetapi orang bisa mendapatkan distribusi dari estimator parameternya gitu. Katakanlah saya punya parameter beta gitu ya dalam sebuah model. Ada beberapa jurnal yang dia tanpa mengasumsikan epsilonnya berdistribusi normal, tapi dia bisa mengetahui, dia bisa mendapatkan bagaimana asimptotik distribusi dari si beta head-nya gitu. Sehingga walaupun tanpa asumsi normalitas, dia bisa melakukan proses pengujian hipotesis maupun penaksiran interval gitu. Ya, jadi tidak rigid bahwa dia harus normal segala, enggak. Ya. Kalau banyak baca gitu ya di jurnal-jurnal yang terupdate gitu ya, atau misalnya bahkan udah lama juga. Contoh ada istilah Lindeberg-Feller Central Limit Theorem gitu. Ya. Nah, di sana itu akan melahirkan asumsi asimptotik distribusi dari si penaksir gitu. Walaupun di awalnya tanpa ada informasi bagaimana distribusi dari si epsilonnya. Ya. Itulah. Jadi kita buka wawasan tentang non parametrik ini tidak rigid ke apa yang sudah kita dapatkan ketika S1. Maksudnya tidak kaku gitu ya pengetahuan kita, karena jurnal itu banyak berkembang. Ya, banyak berkembang. Seperti halnya kesalahpahaman tentang, saya selalu ulangi ini, orang memahami bahwa regresi non parametrik itu tidak ada parameter yang akan ditaksir. Padahal konteks pada regresi non parametrik itu bukan tidak ada parameter. Ya, bisa jadi memang tidak ada, tetapi bisa jadi ada parameter, hanya permasalahannya adalah banyaknya parameter yang tidak fix dari awal gitu. Contoh ini, ya nanti kita akan lihat di B-spline sini. Ya, kalau Anda masih ingat di pertemuan pertama kita dulu begitu, ya. Bahwa non parametrik bukan berarti tidak ada parameter yang mau ditaksir. Ada, dalam konteks ini ada gitu. Tetapi masalahnya adalah banyaknya parameter tidak fix dari awal harus sekian. Ya, di ujung nanti juga kita akan bicara tentang kalau waktu memungkinkan non parametrik dalam dunia time series gitu misalnya. Ini kan baru konteks regresi, ya. Nanti contohnya kita akan melakukan pendekatan menggunakan Fouilly, deret Fouilly gitu. Dalam Fouilly itu ada parameter juga, ada alpha betanya juga, tetapi yang jadi masalah itu bukan pada ada tidak parameter, tapi banyaknya alpha di sana atau banyaknya beta, parameter untuk sinus dan kosinusnya itu tidak fix dari awal, tapi harus dioptimalkan. Contoh dengan generalized consolidation gitu misalnya. Oke, jadi itulah ya konteks non parametrik di sini. Nah, kita akan sangat melihat di sini maksud dari statement tadi bahwa sekarang saya punya fx yang diasumsikan sebagai sebuah fungsi halus yang tidak kita ketahui. Kemudian dipropose bahwa si fx ini bisa diaproksimasi. Lihat nih, diaproksimasi dengan linear combination dari basis B-splines. Linear combination dari basis B-splines. Oke, apa maksudnya yang ada di sini? Lihat nih. Yang dimaksud di sini adalah B-nya tadi adalah formulasi yang kita peroleh di sini, basis B-spline. Gitu. Ini B kita.